Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Sparta, dan selamat siang pada teman-teman semuanya. Hari ini kelompok kami kelompok 3 yang terdiri dari Eka Setiawati dengan NIM 2020 12 11 056 dan Andi Audinor dengan NIM 2020 12 11 058 dan saya sendiri Medina Maharani 2020 dengan NIM 2020 12 11 09 akan mempresentasikan chapter 14 yaitu Emerging Issues in Accounting and Auditing. LO1 Current Factor Influencing Accounting and Auditing Research, Regulation and Practice. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi penelitian tentang akuntansi dan audit adalah berkembangnya standar akuntansi dan audit. Jadi yang pertama di sini ada XBRL atau Extensible Business Reporting Language. Revolusi teknologi akan mempengaruhi penyusunan laporan keuangan pada akhir 2008. 2SCC mewajibkan perusahaan publik yang besar di Amerika untuk melaporkan keuangan mereka menggunakan XBRL atau yang panjangannya itu Extensible Business Reporting Language. XBRL memungkinkan informasi keuangan dipresentasikan dengan cara yang lebih interaktif dan mudah dipakai. Laporan keuangan berada di dalam database SEC atau yang biasa dikenal dengan nama EDGAR, yang biasanya dapat diakses melalui web, membuat data tersebut tersedia untuk berbagai kepentingan pengguna. Untuk membuat data yang tersedia lebih berguna, HK menyarankan XBRL dapat mengubah pemikiran financial analyst agar menganalisis perusahaan kecil juga. Financial analyst membuat laporan dari perusahaan yang dianalisisnya. Biasanya membuat informasi keuangan lebih available untuk investor, dan pada gilirannya, analis yang paling baik akan meningkatkan likuiditas dari saham perusahaan kecil. Jadi bagaimanapun Chief Financial Officer atau CFO akan terlihat kehilangan kemampuan mereka untuk memilih level pengumpulan data pada laporan keuangan. Pada titik ekstrim, jika mungkin untuk menawarkan kepada investor akses terhadap level data transaksi, hal tersebut tidak akan berguna karena data yang ada tidak akan memiliki makna. Jadi makna tersebut ditambahkan oleh akuntan dengan proses klasifikasi dan pengumpulan yang diperbolehkan seperti menghitung rasio dari tipe expense ataupun sales. Plumley dan Plumley menyarankan bahwa ketentuan untuk informasi XBRL adalah perpanjangan dari paradigma pelaporan tradisional yang akan mengubah cara penggunaan data keuangan ataupun non-keuangan. Pergeseran paradigma tersebut memerlukan auditor untuk mempertimbangkan pertanyaan yang lebih dalam daripada hanya melakukan rekonsiliasi
rekonsiliasi pada output terkait dengan materiality. Plumlee dan Plumlee pun bergabung dengan HK untuk penelitian lebih lanjut agar dapat lebih memahami keuntungan dan kerugian XBRL dan dampaknya pada pelaporan keuangan dan audit di masa depan. Next-nya yaitu The Effects of Corporate Collapse and the Sarbanes-Oxley Act pada tahun 2002. Banyak perusahaan besar yang kolaps dan mengakibatkan perubahan pandangan terhadap akuntansi dan auditing, serta peraturan terkait. Kritik tentang independensi auditor dan corporate governance pun menjadi topik yang banyak dikomentari oleh publik. Jadi pada suatu saat di Amerika, Sarbanes-Oxley Act pada tahun 2002 mewajibkan audit firm melakukan peer review terhadap sesama kantor akuntan publik yang difasilitasi oleh AIPA atau AICPA. Jadi pada sejak tahun 2004, PCAOB yang didirikan di bawah legislasi SOX melakukan inspeksi independen terhadap kantor akuntan publik. Hillary dan Lennox memberikan bukti tentang peer review yang berisi informasi kredibel tentang perbedaan kualitas di antara kantor akuntan publik. Dengan sistem AICPA, sistem reviewing firms terkesan memberitahukan masalah auditing jika mereka tidak bersaing dengan reviewed firms. Reviewed firms terlihat memiliki kualitas yang lebih baik ketika mereka direview oleh firm lain yang tidak berkompetisi untuk klien yang sama. Mungkin sistem dengan insentif personal yang lebih sedikit lebih baik untuk masalah-masalah tertentu, walaupun tidak menjamin sistem ini lebih baik. Ketentuan SOX lainnya adalah membatasi adanya non-audit service yang dilakukan oleh audit firms untuk klien mereka. Financial statement auditor dilarang memberikan jasa konsultasi kepada klien mereka kecuali untuk pengecualian spesifik dengan persetujuan komite audit perusahaan klien. Secara keseluruhan, peran auditor, teknik yang digunakan, dan independensi mereka akan selalu menjadi perdebatan terkait peran mereka dalam menciptakan trust sebuah perusahaan beserta manajemennya. Yang kedua yaitu selanjutnya LO2, Issues Surrounding the Application of Fair Value Accounting during the Global Financial Crisis. Penyebab dari krisis keuangan global yang terjadi tahun 2008 hingga 2009 sangat kompleks dan masih dalam perdebatan. Namun, ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa praktik valuasi aset menggunakan fair value sebagai salah satu faktor yang berkontribusi dalam cepatnya penyebaran permasalahan dari asal masalahnya, yaitu pasar subprime mortgage di AS atau di Amerika Serikat ke seluruh dunia, dan dalam menambah kedalaman krisis tersebut, hal ini disebabkan oleh standar akuntansi
secara khusus FAS nomor 157, Fair Value Measurement, mengharuskan penurunan nilai dari investasi yang dipegang oleh bank dalam kondisi pasar yang bergolak. Penurunan nilai ini menyebabkan berkurangnya kemampuan entitas untuk memberikan pinjaman. Jadi menilai aset keuangan terhadap pasar untuk mencerminkan fair value juga mempengaruhi sisi aset dari balance sheet perusahaan yang meminjam, yang kemudian mengurangi kemampuan mereka untuk meminjam. SEC melakukan investigasi terhadap peran fair value dalam krisis ini, dan hasilnya berkesimpulan bahwa kegagalan bank di Amerika Serikat disebabkan oleh meningkatnya kemungkinan kerugian dalam kredit. Permasalahan kualitas aset, dan di beberapa kasus, terkikisnya kepercayaan pemberi pinjaman dan investor, sehingga bukan hanya disebabkan oleh penilaian aset keuangan terhadap nilai pasar. SEC menawarkan 8 rekomendasi untuk memperbaiki fair value accounting dan menyarankan agar penyusun standar menyediakan pedoman tambahan untuk mengaplikasikan standar dalam pasar yang tidak liquid, di mana tidak ada pembeli dan penjual yang cukup. SEC juga menyatakan tentang perbedaan antara IFRS dan US GAAP dalam akuntansi untuk instrumen keuangan, yang salah satunya adalah perlakuan dalam melakukan klasifikasi aset keuangan tertentu. Namun, sejak bulan Oktober tahun 2008, kedua standar tersebut sudah memperbolehkan aset keuangan non-derivatif yang dipegang untuk trading dan aset keuangan tertentu untuk direklasifikasi di suatu situasi-situasi tertentu. Dan yang selanjutnya yaitu reaksi dari penyusun standar. Sebelum IASB mengubah peraturannya, pada bulan Oktober tahun 2008, standar internasional mengharuskan kerugian yang disebabkan oleh perubahan nilai pasar dari aset keuangan untuk dimasukkan ke dalam laporan laba rugi setelah peraturannya diubah. Aset dapat direklasifikasi dalam situasi tertentu untuk mencegah pembebanan mark-to-market khusus terhadap laporan laba rugi. Namun, perubahan peraturan ini juga menambahkan pengungkapan bagi instrumen keuangan dan efek reklasifikasinya terhadap laporan laba rugi. Namun tetap saja, pasar sekuritas merasa dibohongi oleh reklasifikasi akuntansi ini. Karena dengan peraturan yang baru, profit beberapa bank meningkat signifikan secara tiba-tiba, yang langsung diikuti oleh naiknya harga saham. Entah kenaikan harga saham ini disebabkan oleh pasar yang dibodohi atau karena pasar benar-benar melihat potensi bank yang berada dalam posisi dapat membuat lebih banyak pinjaman yang menguntungkan.
Negara-negara yang tergabung dalam G20 melakukan pertemuan sebagai respon terhadap krisis keuangan dan kemudian membuat beberapa rekomendasi untuk mengubah regulasi pasar keuangan termasuk standar akuntansi. Rekomendasi-rekomendasi ini meliputi isu-isu yang terkait instrumen keuangan, penurunan nilai aset, dan akuntansi untuk off-balance sheet items. Namun, dalam sebuah paper yang diterbitkan oleh OECD, disebutkan bahwa yang sebenarnya berkontribusi terhadap krisis adalah yang pertama yaitu kebijakan likuiditas makro secara global. Dan yang kedua yaitu minimnya regulatory framework yang berfungsi sebagai second line of defense. Oleh karena itu, kesimpulannya yaitu adalah solusi dari krisis akan melibatkan lebih dari sekadar mengubah standar akuntansi. Yang selanjutnya yaitu auditor dan krisis keuangan global. Alternatif lain selain mengubah peraturan akuntansi adalah menyalahkan auditor. Krisis keuangan global ini juga mungkin dapat mengakibatkan adanya regulasi baru bagi auditor. Namun, sangat sedikit perhatian media terhadap peran auditor dalam krisis ini. Padahal, terdapat bukti bahwa 28 bank yang bermasalah ketika krisis tersebut mendapatkan laporan audit yang unqualified dari perusahaan audit besar pada tahun 2007. Walaupun ada pula beberapa komentar yang mempertanyakan kegunaan dari audit di saat auditornya bahkan tidak melihat efek resiko dari aset-aset yang ada di balance sheet bank-bank pada saat itu. Oleh karena itu, saat ini, profesi akuntansi dan regulator yang mengawasi laporan keuangan dan pengauditan di seluruh dunia sudah secara proaktif mengeluarkan pedoman-pedoman bagi akuntan dan direksi untuk membantu mereka selama krisis. Seperti pedoman untuk menilai isu going concern, menentukan pengungkapan yang cukup di laporan keuangan dan efeknya di laporan audit, menekankan resiko yang dihadapi auditor ketika melakukan penilaian aset dengan mempertimbangkan rencana manajemen untuk mengurangi aset going concern dan resiko likuiditas selama resesi. Dan juga menekankan standar etika ketika dihadapkan dengan tekanan dari manajemen untuk mencegah pengungkapan yang tidak diinginkan. Izin menambahkan, jadi dari sekian yang saya jelaskan, yang kita pakai itu pada teori Plumlee dan Plumlee. Yang sudah menjelaskan tadi menyarankan bahwa ketentuan untuk informasi XBRL itu perpanjangan
dari paradigma pelaporan tradisional yang akan mengubah cara penggunaan data keuangan ataupun non-keuangan. Pergeseran paradigma tersebut memerlukan auditor untuk mempertimbangkan pertanyaan yang lebih dalam daripada hanya melakukan rekonsiliasi pada output yang terkait dengan materiality. Jadi di Tero ini tuh pemilih-pemilih itu bergabung dengan HK untuk melakukan penelitian lebih lanjut agar dapat lebih memahami keuntungan dan kerugian XABRL dan dampaknya pada laporan keuangan dan audit di masa ke depannya. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Eka Setiawati. Kepada Eka Setiawati dipersilahkan. Izin melanjutkan. Di LO3 ini ada possible directions in future international accounting standard setting arrangement. Next. Pada November 2008, Securities and Exchange Commission atau SEC di Amerika Serikat meluncurkan roadmap mengenai penggunaan IFRS oleh perusahaan-perusahaan AS pada tahun 2014. Proses konvergensi ini dipertimbangkan oleh SEC seiring dengan berkembangnya pasar investasi secara global dan banyaknya kesempatan investasi yang tersedia bagi para investor AS. Dengan adanya proses konvergensi ini, para investor akan diuntungkan karena laporan keuangan dari berbagai negara akan lebih mudah dibaca dan comparable. SEC akan meninjau tahapan-tahapan proses konvergensi ini pada tahun 2011 untuk menilai kemungkinan penerapannya pada tahun 2014. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada perbaikan standar akuntansi. Yang kedua ada akuntabilitas dan pendanaan dari IASC Foundation. Yang ketiga ada perbaikan kemampuan penggunaan data interaktif dalam pelaporan IFRS. Yang keempat ada pendidikan dan pelatihan terkait IFRS. Lalu yang kelima ada penggunaan awal IFRS secara terbatas untuk meningkatkan komparabilitas bagi para investor Amerika Serikat. Yang keenam, ada antisipasi waktu dalam pembuatan peraturan oleh Komision, dan yang terakhir, ada implementasi penggunaan wajib IFRS bagi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Next. Next.
Roadmap ini sendiri dibuat pada tahun 2002 dan perjanjian antara IASB dengan FASB dibuat pada tahun 2006 untuk membentuk sebuah standar akuntansi bersama yang berkualitas namun dapat dipraktikkan. SEC berfungsi melakukan review terhadap joint project yang dilakukan kedua organisasi ini agar kualitas laporan keuangan dan perlindungan investor yang disediakan oleh IFRS meningkat. Isu selanjutnya adalah mengenai adanya tekanan dan campur tangan dari kelompok kepentingan terhadap IASB. IASB merupakan organisasi non-profit. IASB melaporkan kinerjanya kepada IASCF yang merupakan organisasi non-profit dan non-pemerintah sehingga tidak memiliki dukungan legal dari pemerintah. SEC juga menaruh perhatian pada pendanaan IASCF karena sebagian besar pendanaan IASCF berasal dari donasi sukarela yang berpotensi mempengaruhi independensi IASB. Namun, walaupun dengan adanya roadmap ini, AS belum memastikan bahwa ia akan mengadopsi IFRS. Mary Shapiro selaku ketua SEC pun menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan merasa terikat dengan adanya roadmap tersebut. Next. Maaf, saya kira tadi on mic. Oke. Ada beberapa isu terkait dengan konvergensi IFRS dengan US GAAP. Yang pertama adalah mengenai adanya tekanan-tekanan politik dalam pembentukan standar oleh IASB maupun FASB. Yang kedua yaitu mengenai adanya
kompetisi antar kedua standar sektor tersebut. Keduanya memiliki tujuan untuk membuat standar yang membuat laporan keuangan memiliki informasi yang lebih valuable bagi para penggunanya. Walaupun dengan cara yang berbeda. Oleh karena itu, dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyesuaikan standar US GAAP menjadi IFRS dan untuk memodifikasi kedua standar agar perbedaan antar keduanya dapat diminimalisasi. Konvergensi standar akuntansi juga memiliki dampak terhadap standar audit di dunia dengan alasan yang sama. Kini standar audit juga telah mulai diinternasionalisasikan. Banyak perusahaan multinasional yang secara sukarela meminta agar laporan keuangan mereka diaudit berdasarkan ISA atau berdasarkan standar akuntansi nasional negara mereka yang telah diintegrasikan dengan ISA. ISA sendiri dikeluarkan oleh IAASB yang berada di bawah naungan IFAC. Saat ini IAASB telah menyediakan Clarity Project dengan melakukan drafting standar yang telah ada supaya pemahaman dan pelaksanaan standar tersebut dapat ditingkatkan. Next. Dulu AASB kritik karena dinilai tidak independen. Ketidakindependenan ini disebabkan karena sebagian besar anggota IFAC adalah praktisi dalam bidang audit. Selain itu, pendanaan organisasi ini juga dinilai dapat mempengaruhi proses pembentukan standar karena dilakukan oleh beberapa kelompok kepentingan. Pelaksanaan standar audit tidak dilandasi dengan dukungan legal dari pemerintah. Oleh karena itu, diterima atau tidaknya standar ini secara internasional sangat bergantung pada suksesnya penerapan standar ini sendiri serta kepercayaan yang diberikan para stakeholders terhadap standar ini. Next.
Next. Yang di sini ada LO4 tentang sustainability accounting, reporting, dan assurance. Next. What is sustainability accounting and reporting? Sustainability accounting and reporting merupakan bagian dari akuntansi sosial. Menurut Gray, Owen, dan Adams, akuntansi sosial adalah kombinasi dari akuntansi untuk hal-hal yang berbeda, alam media yang berbeda, untuk pengguna dan tujuan yang berbeda juga. Istilah sustainability dapat diartikan sebagai memenuhi kebutuhan saat ini tanpa membahayakan kemampuan generasi mendatang untuk mengobservasi dan mengasimilasi isu-isu yang tidak tercakup dalam fungsi akuntansi tradisional ke dalam bentuk yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh individu yang tidak secara langsung atau hanya fokus pada kesuksesan finansial sebuah entitas. Memenuhi kebutuhannya dengan definisi ini, sustainability fokus pada perlindungan lingkungan atau ekoefisiensi dan keadilan antar manusia dan antar generasi atau yang biasa kita sebut dengan eco-justice. Next. Selanjutnya ada recent development in sustainability reporting. Sustainability reporting telah berubah akhir-akhir ini karena adanya perubahan-perubahan. Panduan yang biasa digunakan dalam sustainability reporting adalah GRI atau yang disebut dengan Global Reporting Initiative. GRI telah direvisi dan dikeluarkan bulan Oktober pada tahun 2006. GRI membentuk dasar sustainability disclosure framework dan prinsip-prinsip dan panduan serta standar pengungkapan untuk semua tipe organisasi. Dapat dikatakan GRI mirip seperti kerangka konseptual yang digunakan dalam pelaporan keuangan. Pertumbuhan pelaporan isu-isu lingkungan juga didorong adanya urgensi izin pasar untuk mengemisi gas rumah kaca atau kewajiban yang harus dilakukan bila tidak mengemisi gas-gas tersebut. Perusahaan yang terpengaruh pasar ini diharuskan untuk bertanggung jawab atas emisi gas rumah kaca mereka dan melaporkannya sesuai dengan peraturan yang disyaratkan kepada otoritas yang relevan terhadap masalah tersebut. Perubahan iklim dan isu-isu sustainability juga mempengaruhi pelaporan keuangan,
tradisional melalui keputusan mengenai aset impairment dan risk disclosure. Perubahan iklim dapat menjadi ancaman fisik bagi nilai aset, misalnya akibat meningkatnya risiko banjir. Selain itu, nilai operasional aset juga mempengaruhi permintaan produksi suatu produk. Next. Selain itu, perusahaan asuransi di Amerika misalnya harus mengungkapkan kepada pembuat peraturan asuransi bagaimana perubahan iklim dapat mempengaruhi bisnis dan akhirnya mempengaruhi aset. Peraturan mensyaratkan perusahaan asuransi untuk membuat laporan risiko iklim yang berisi risiko lebih tingginya klaim dari klien karena adanya cuaca ekstrim. Perusahaan asuransi juga harus mengungkapkan kerapuhan mereka terkait jatuhnya profit dari investasi perusahaan. Pelaporan risiko iklim ini memang bukan bagian dari peraturan akuntansi, namun pelaporan risiko iklim tersebut merupakan sebuah bukti tren naiknya permintaan investor dan stakeholder lain atas informasi yang lebih baik tentang bagaimana perubahan iklim dapat mempengaruhi profit. Selain itu, ada next. Sebelumnya maaf. Selain itu, ada potensi kewajiban untuk mengungkapkan risiko operasional, pasar, dan kredit pasar karbon yang diatur dalam IFRS 7. Next. Selanjutnya ada Trends in Sustainability Reporting Assurance. Hal yang penting dalam kegunaan laporan keuangan adalah independent assurance dari laporan keuangan tersebut. Independent assurance menyediakan kepercayaan bagi stakeholders tentang kredibilitas, relevansi, dan keandalan laporan keuangan. Perbedaan antara audit dan review adalah tingkat assurance yang diberikan auditor mengenai keandalan laporan keuangan. Di banyak negara, laporan keuangan tahunan harus diaudit walaupun laporan keuangan interim dapat hanya direview saja. Audit menyediakan reasonable assurance dan review hanya memberikan assurance terbatas. Beberapa perusahaan sekarang mencari assurance untuk sustainability report. Survei dari KPMG tentang corporate responsibility reporting menyatakan bahwa 56% dari 250 perusahaan terbesar menurut Fortune Global 500 mengeluarkan corporate responsibility report termasuk komentar dari pihak ketiga. Formal assurance juga meningkat dari kira-kira 30% pada 2002 menjadi 40% pada tahun 2008.
Survei KPMG juga menyatakan bahwa jumlah perusahaan besar yang mencari formal assurance berbeda masing-masing negara. Perbedaan ini terkadang dipengaruhi oleh perbedaan regulasi dari pemerintah. Next. Why seeks assurance for sustainability reports? Assurance ini berguna untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Perusahaan yang paling banyak menginginkan laporan keuangan yang kredibel adalah perusahaan yang dalam operasionalnya menghasilkan polusi yang banyak. Next. Sustainability Assurance Standards. Guidance yang mengatur tentang sustainability reports dan assurance yaitu ISAE 3000 Assurance Engagement Order dan Audits or Reviews of Historical Financial Information. Dikeluarkan oleh IAASB yang menyediakan beberapa guidance tetapi tidak spesifik terhadap isu sustainability dan laporan emisi karbon. Guidance yang lain adalah AA1000-AS, menyediakan guidance tentang sustainability insurance reports yang mengevaluasi kepatuhan entitas terhadap AA1000, prinsip akuntabilitas, dan kualitas informasi publik yang di-disclose dalam sustainability performance. Terdapat masalah dalam sustainability reporting seperti adanya kontrol manajemen yang tinggi dalam proses assurance dan adanya keraguan dalam independensi assurance exercise. Dalam merespons kualitas assurance untuk sustainability reporting, IAASB telah memulai proyek untuk mengembangkan standar internasional baru untuk assurance engagement on carbon emission information. IASB bertujuan untuk mengeluarkan guidance dalam meningkatkan konsistensi pendekatan untuk menjamin laporan berkelanjutan dan membantu auditor laporan keuangan ketika mempertimbangkan jual beli hak emisi karbon. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Eka Setiawati. Selanjutnya, LO5 yaitu tentang Other Non-Financial Accounting and Reporting Issues. Next. Petunjuk terbaik untuk menetapkan standar akuntansi dalam waktu dekat terkandung dalam daftar proyek IASB saat ini. Salah satu daerah di mana akuntan keuangan dan auditor memulai memberikan kontribusi nasional selain dalam akuntansi keuangan, water accounting.
Water accounting menerapkan konsep akuntansi akrual, identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan informasi yang berkaitan dengan sumber daya air. Water accounting. The Water Accounting Standards Board atau WASB merilis edisi pertama dari Water Accounting Conceptual Framework atau WACF dan Preliminary Australian Water Accounting Standards atau PAWAS pada tahun 2009. Tujuan utama dari akuntansi proyek air memiliki akuntansi dan sistem pelaporan yang akan menginformasikan keputusan tentang alokasi sumber daya air dan untuk meningkatkan kepercayaan publik dan investor tentang pengelolaan air di Australia. WACF dan PAWAS mengatur penyusunan dan penyajian laporan water accounting. Tujuan umum yang dibeli entitas tertentu, GPWARS dirancang untuk berguna dalam pengambilan keputusan pengguna yang tidak mendapatkan informasi air dari entitas-entitas tertentu. Meskipun air selalu menjadi sumber daya alam langka di Australia, kekeringan berkepanjangan di Australia Selatan telah menciptakan tekanan politik untuk pembagian air oleh kalangan pesaing di daerah dan kota negara, khususnya di Victoria. Pesaingnya adalah industri, petani, rumah tangga, organisasi masyarakat dan olahraga, serta lingkungan. Pengambilan keputusan akan bergantung pada data water accounting tentang berapa banyak air yang ada, di mana itu, siapa yang menggunakannya, dan bagaimana itu digunakan. Selain menginformasikan keputusan alokasi, data air akuntansi yang akan mendukung perdagangan air dan investasi di bidang infrastruktur air. Next. Sistem water accounting yang diadopsi oleh WASB adalah sistem akrual di mana laporan air untuk kebanyakan entitas pelaporan yang meliputi yang pertama itu statement of physical water flows, lalu a statement of water assets and water liabilities. Yang ketiga, statements of change in water assets and water liabilities. Keempat, disclosure notes. Kelima, compliance statement. Dan yang terakhir, an assurance statement. Tujuan penerapan laporan adalah untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan yang membutuhkan pengembangan laporan, definisi elemen laporan-laporan, seperti aktiva air, kewajiban, dan perubahan aktiva dan kewajiban air.
definisi air tidak hanya meliputi dalam penyimpanan air, tetapi juga hak-hak dan klaim lain untuk air. Selain itu, berikut definisi aset keuangan. Definisi aset air menganggap konsep manfaat masa depan yang mengalir dari aset-aset dan kepada siapa mereka mengalir. Demikian pula, definisi kewajiban air mempertimbangkan jenis kewajiban yang hadir untuk memberikan air atau penurunan aset air, atau peningkatan kewajiban air lainnya. Alih-alih menggunakan mata uang keuangan sebagai unit pengukuran, water accounting berisi informasi tentang volume fisik dan kualitas air, serta lokasi aset, misalnya penyimpanan air bawah tanah atau permukaan. Next. Laporan water accounting akan memberikan informasi tentang saham dan arus sumber daya air. Bukan hanya data dan klaim yang dibuat oleh manajer yang bergantung pada data yang bersumber di luar sistem formal akuntansi, seperti dalam pelaporan keberlanjutan. Dengan cara yang sama, bahwa auditor laporan keuangan menilai atas laporan keuangan dengan meningkatkan kredibilitas mereka. Diharapkan bahwa laporan air akan diaudit. Auditor bisa memberikan jaminan pada laporan air dengan menggunakan keterampilan dan teknik yang sama yang digunakan untuk mengaudit laporan keuangan. Meskipun mereka kemungkinan akan memerlukan perhatian khusus pada isu-isu teknis dari insinyur dan ahli kualitas air. Next. Selanjutnya ini water accounting versus greenhouse gas emission accounting. Next. Pelaporan proyek non-keuangan lainnya yang dikembangkan selama beberapa tahun terakhir adalah akuntansi emisi greenhouse gas atau GHG. Salah satu sumber pedoman utama internasional untuk mengukur dan pelaporan emisi gas rumah kaca adalah Standar Greenhouse Gas Protocol atau GGP. Meskipun standar GGP untuk akuntansi dan pelaporan didasarkan pada di bagian akuntansi keuangan yang berlaku umum dan prinsip-prinsip pelaporan, mereka juga mencerminkan hasil dari sebuah proses kolaboratif oleh berbagai pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang. Standar GGP memungkinkan untuk pengukuran langsung emisi gas rumah kaca melalui penggunaan faktor emisi yang disepakati. Next. Salah satu perbedaan antara standar water accounting dan standar GGP adalah penekanan pada akuntansi untuk saham dan arus air terdahulu yang menggunakan proses akrual. Pendekatan pengukuran water accounting berasal dari adopsi eksplisit
tujuan untuk menghasilkan informasi yang dapat membantu pengambilan keputusan, yang merupakan tujuan yang sama dengan kerangka konseptual akuntansi keuangan. GGP menyediakan standar untuk memandu perusahaan dalam mempersiapkan persediaan gas rumah kaca yang merupakan kisah yang benar dan adil dari emisi mereka, dan menekankan karakteristik kualitatif relevansi, kelengkapan, konsistensi, transparansi, dan akurasi. Next. Namun, standar GGP dirancang untuk membantu perusahaan dalam mengukur dan melaporkan keputusan mereka, bukan untuk memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan oleh para pemangku kepentingan eksternal dalam pengambilan keputusan mereka diberi dalam bentuk yang mereka butuhkan. Meskipun informasi yang saat ini sedang diatur dalam standar GGP, kemungkinan untuk digunakan sebagian pembuat keputusan dari luar sangat tidak lengkap dan hampir tepat. Ia tidak berusaha untuk memberikan akuntansi akrual penuh dalam kegiatan perusahaan terhadap sediaan gas rumah kaca di lingkungan. Dengan pelaporan terbatas emisi secara tidak langsung dan masalah pengukuran yang dibuat dengan pendekatan faktor emisi. Standar GGP dan standar water accounting merupakan bukti tekanan pada pemerintah untuk memperoleh data pada sumber daya yang langka, selain yang ditangkap tradisional oleh sistem akuntansi keuangan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.